Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang suatu isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat saat ini, yaitu dengan program makan siang gratis untuk anak sekolah. Ini perlu diimplementasikan atau dibatalkan saja. Baik, kita di sini bersama dengan Mbak Alia Putri dan juga Mbak Elsa Jai. Mbak Alia Putri sebagai pihak yang pro atau yang setuju jika program makan siang gratis ini dilaksanakan, dan juga ada Mbak Elsa Jai yang kontra terhadap program makan siang gratis ini. Langsung aja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada Mbak Alia Putri. Untuk Mbak Alia Putri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Murtoko atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Putri Syafiana Suarani sebagai pihak yang pihak yang pro atau pihak yang setuju dengan program makan siang gratis ini. Nah, mungkin di sini kita mau bicara sedikit tentang apa itu program makan siang gratis yang akan kita bahas kurang lebih selama 15 menit ke depan ya. Jadi program makan siang dan susu gratis ini tuh seperti yang kita ketahui sendiri merupakan salah satu program unggulan ya dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang bernama Prabowo dan juga Gibran. Nah, yang seperti foto yang bisa kita lihat di PowerPoint itu ya. Terus dalam program ini tuh bantuan yang diberikan itu tuh mencakup makanan, makanan pokok gitu seperti makan siang dan juga susu gratis tentunya dengan pertimbangan gizi yang baik gitu ya. Terus selanjutnya di sini akan kita bahas mengenai tujuan dan misi dari program ini, program makan siang gratis ini. Yang pertama misi dari makan siang dan susu gratis ini itu tuh merupakan tugas utama dari program Asta Cita atau 8 misi atau 8 eee, misi dari Prabowo Gibran. Misi dari program ini itu membangun dan meningkatkan sekolah unggulan terpadu di setiap kabupaten sebagai salah satu modal investasi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Perlu direnovasi juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta digitalisasi yang merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sementara sementara tujuan dari program ini sendiri itu untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menggerakkan perekonomian nasional, dan program ini dapat menurunkan angka gizi buruk dan stunting pada balita dan anak di Indonesia untuk mendorong kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Nah, jadi kurang lebih itu bisa kita ketahui kalau tujuan dari program makan siang gratis ini tuh memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas gizi. Jadi kan mungkin bisa next slide. Nah, menurut data statistik ya, menurut data yang sudah saya temukan, itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 sendiri, ada sekiranya 24% kasus stunting pada tahun 2021. 24% itu berarti kan termasuk yang memang udah tinggi gitu dan perlu istilahnya perlu diatasi gitu permasalahan ini. Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan sekitar 3% kasus, tetapi nyatanya pada kenyataannya Indonesia sendiri tetap menjadi warga negara tertinggi di dunia yang memiliki anak dan balita yang menderita kasus stunting gitu. Padahal menurut WHO sendiri minimal standar target pada kasus stunting itu di bawah 20% yang berarti dapat kita ketahui kalau Indonesia di atas dari minimal standar. Jadi stunting ini tuh sebenarnya kalau kita buka mata lebar-lebar itu merupakan, kasus yang, urgensinya tuh ada gitu dan harus segera diatasi gitu. Sementara dari penelitian lain, penelitian Dianti dan kawan-kawan pada tahun 2020, ketersediaan makanan keluarga berpendapatan terendah itu tuh bisa ditingkatkan sebanyak 3,6 kali anak stunting dibandingkan akses makanan yang baik untuk keluarga. Jadi, keluarga yang berpendapatan rendah itu ternyata gizi makanan yang diterima anaknya tuh sangat rendah banget. Buktinya 3 kali buktinya gizi yang baik itu 3 kali lipatnya. Terus makanan sulit mengancam kepada pengurangan konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Akhirnya dampak pada tingkat keparahan masalah gizi masyarakat termasuk stunting terus meningkat. Nah, dari sini karena keluarga sudah berpendapatan rendah, pasti kan mereka, untuk makan aja sulit gitu ya, makan aja sulit. Jadi, mereka mengonsumsi, ya udah apa yang bisa mereka beli, mereka konsumsi. Itu mengakibatkan, gizi buruk gitu dan stunting. Nah,
seperti yang udah aku jelasin sebelumnya ya tentang masalah stunting ini, pasti kita bertanya-tanya nggak sih kayak, kok kok ternyata sebegitu pentingnya masalah stunting ini, masa pemerintah belum ada program-program untuk mengatasinya sih? Nah, jadi itu sebenarnya tuh pemerintah udah punya 3 program untuk mengatasi stunting. Nah, yang pertama ini tuh, Gerakan Emas Bebas Anemia dan Zero New Stunting atau bisa, singkatnya itu GEMAS. Nah, program ini bertujuan untuk mengedukasi pada remaja tentang pentingnya gizi seimbang. Jadi sebenarnya langkah yang sudah dilakukan pemerintah itu, pertama itu dengan mensosialisasi pentingnya kebutuhan gizi yang seimbang bagi para remaja. Terus program selanjutnya juga ada USG. USG atau kita kalau orang Indonesia kita sebutnya USG ya gitu. Nah, program USG ini itu kita bisa apa ya, bisa kita temukan di semua puskesmas bahkan. Kita bisa misal ada ibu hamil dia mau mengukur tuh apakah bayinya yang di dalam kandungan masih sehat atau kurang gizi. Nah, itu sebenarnya pemerintah udah menyediakan layanan USG ini. Jadi sebenarnya tuh bisa gitu diatasi kekurangan gizi ini pada saat di dalam kandungan tuh sebenarnya udah bisa. Cuman kembali lagi karena faktor ekonomi itu ya mungkin. Terus yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada pemberian makan tambahan atau PMT. Nah, PMT ini tuh kurang lebih sama ya programnya sama kayak pemberian makan gratis. Pemberian makan dan susu gratis. Nah, bisa dibilang PMT ini program yang udah ada dan akan dikembangkan lagi dengan pemberian makan dan susu gratis itu yang saat ini sedang kita bahas. Selanjutnya, nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai daftar penerima program makan siang dan susu gratis. Jadi, sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, nggak semua orang itu menerima menerima makan siang dan susu gratis ini. Jadi, dibagi beberapa pihak yang ternyata bisa menerima program ini, yaitu yang pertama ada pra-SD atau anak usia dini, terus ada anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan sekolah menengah kejurusan, terus santri di pesantren dan juga ibu hamil. Selanjutnya, setelah kita memetakan anak-anak yang kelompok-kelompok yang mendapatkan makan siang gratis ini, itu ada beberapa stakeholder yang berpengaruh, istilahnya memiliki gitu peran dan pengaruh dalam program ini nantinya. Apabila program ini jadi ya untuk diimplementasikan, yang pertama itu ada Prabowo dan Gibran. Dan jelas mereka memiliki pengaruh politik dan juga otoritas. Lalu nantinya mereka dan timnya juga akan mengadvokasikan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan juga eh, tujuan dari program makan siang gratis ini demi kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya inisiasi program dan penggalangan dukungan. Eh, Prabowo dan Gibran sebagai pihak yang menginisiasi program ini serta mereka dan tim nantinya yang akan mencari dukungan sebanyak-banyaknya yang mendukung program ini. Terus ada penggunaan jaringan dan sumber daya, penekanan dan pada pendidikan dan kesehatan anak. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Tentu saja pemerintah daerah bersama Prabowo dan Gibran bersama-sama menginisiasi dan merencanakan program. Selain itu, menganggarkan dana dan juga kerjasama pihak terkait, pengawasan dan evaluasi pendidikan dan kesadaran masyarakat, perbaikan dan penyesuaian program. Yang ketiga ada institusi pendidikan. Institusi pendidikan di sini sebagai pelaksana program kerja gratis, distribusi dan penyediaan makanan, pendidikan gizi dan kesehatan, mengawasi kepatuhan bersama dengan orang tua dan komunitas, pelapor dan evaluasi. Yang terakhir ada komunitas masyarakat. Peran komunitas masyarakat sendiri itu sebagai pendukung dan juga partisipasi, penggalangan sumber daya, logistik dan infrastruktur, pendidikan dan kesadaran, serta monitoring dan evaluasi. Dan itu tadi sedikit gambaran umum mengenai program ini, program makan siang gratis ini, dan juga alasan kenapa saya mendukung, istilahnya saya pro ya dengan program ini itu karena pertama, data sudah menunjukkan bahwa Indonesia ini mengalami krisis stunting dan juga krisis kekurangan gizi pada anak dan balita. Padahal kita kita sendiri ketahui bahwa anak dan balita ini nantinya akan menjadi penerus atau istilahnya akan menjadi generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau balita dan anak mengalami stunting, maka siapa yang akan melanjutkan generasi selanjutnya kan? Terus kita juga bisa lihat bahwa istilahnya kayak kasihan gitu lihat kita bisa makan enak. Tapi banyak juga orang-orang yang bahkan untuk makan siang gratis, makan siang aja tuh mereka kesulitan gitu. Kayak misal di SD gitu. Ada nih pihak yang kayak anak-anak yang mereka dibawain bekal, mereka disangguin uang yang bisa buat beli jajan. Sementara ada beberapa anak yang mereka kayak
ya udah kelaparan aja, nungguin sampai rumah, mereka nggak dibawain bekal gitu kan kayak kita istilahnya ngelihatnya tuh kayak kok kelihatan banget kesenjangan di sini gitu. Program ini berarti kan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi stunting ini gitu. Jadi menurut aku program ini bisa-bisa aja buat dicoba, dijalankan dulu buat beberapa tahun ke depan selama masa pemerintahannya Prabowo dan Gibran ya. Jadi itu sih. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ke ke pihak selanjutnya gitu. Dan nanti kalau misalnya ada pembahasan lain bisa kita bahas. Saya kembalikan ke Mas Murtoko. Baik, terima kasih Mbak Alia atas paparan yang telah disampaikan. Langsung aja kita ke Mbak Elsa Dai sebagai pihak yang kontra terhadap kebijakan ini. Kepada Mbak Elsa Dai, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan keberkahan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Francisca Oktaviani, NIM dengan NIM 221110241004. Dan di sini saya hendak memberikan argumentasi dan pandangan terhadap suatu program yang baru-baru ini menjadi buah bibir bahkan sebelum mencanangkan mulai berpuasa, yakni program makan siang gratis atau sekarang sudah berubah menjadi makan bergizi gratis. Di mana program ini menjadi program unggulan dalam tanda kutip yang digagas pasangan Prabowo Gibran yang berlaga di pemilu 2024 dan berhasil dimenangkan oleh pasangan tersebut. Oleh karenanya, sekarang saatnya untuk membuktikan dan menyatakan bagaimana program ini akan berjalan dengan baik, menemui kendala maupun terpaksa dibatalkan pelaksanaannya. Selanjutnya, uh, baik makan siang gratis atau yang sekarang memiliki tajuk makan bergizi gratis serta susu gratis merupakan salah satu program unggulan yang digaungkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih untuk 2024 sampai tahun 2029 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari berbagai kontroversi atau maju dan terpilihnya paslon tersebut, program ini seakan menjadi trademark atau nilai jual yang menjadikan pasangan calon ini berhasil memenangkan kontestasi pemilu 2024. Di mana hal ini karena memang program ini sangat mudah dipahami oleh khalayak luas, utamanya oleh anak-anak yang bahkan belum bisa mengikuti pemilu pun sudah terpapar dan menantikan program ini berjalan apabila paslon ini menang. Setelah sekarang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu 2024, kini paslon ini harus memulai merumuskan beragam teknis perencanaan anggaran hingga aspek seperti kelayakan dan pemenuhan gizi melalui program ini. Meskipun program ini terdengar sangat baik dan berpotensi memajukan perekonomian nasional, namun terdapat banyak kekurangan serta kritik yang harus dilontarkan dalam program ini, terutama dari sisi pembiayaan program dan teknis pelaksanaan, terutama terkait pemenuhan gizi, variasi makanan, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan berikut paparan kritikan tersebut. Dari sisi anggaran, itu pelebaran defisit anggaran, otak-atik anggaran, atau pengurangan subsidi di hal-hal esensial seperti BBM, listrik, pupuk, dan sebagainya. Kemudian peningkatan pungutan pajak di beberapa objek pajak atau potensi pungutan lain. Dan dari sisi teknis, seperti pengadaan bahan pangan atau apakah akan impor atau 100% lokal, dan tanggung jawab terhadap lingkungan atau isu food waste. Slide selanjutnya. Oke, kemudian kritik dari sisi anggaran. Potensi pelebaran defisit anggaran dan pembengkakan belanja, di mana APBN tahun anggaran 2024 telah diketok dengan anggaran belanja sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Akan tetapi pendapatan negara ditetapkan sebesar 2.802,3 triliun rupiah yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar 522,8 triliun rupiah hanya untuk tahun anggaran 2024. Hal ini diperburuk dengan adanya pembayaran beban bunga pinjaman yang masuk ke dalam postur APBN 2024 sebesar 497,3 triliun rupiah, di mana rasionya terhadap APBN tahun anggaran 2024 adalah sebesar 14,96%. Itu menurut Masito 2024 Januari tanggal 22. Kemudian hal ini meningkat dari tahun ke tahun dan pembayaran bunga utang ini adalah yang tertinggi dari 5 tahun terakhir melansir dari kontan.co.id, di mana rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara dari tahun 2019 adalah sebagai berikut, yaitu tahun 2019 mencapai 11,93%, tahun 2020
tahun 2020 sebesar 12,1%, tahun 2021 sebesar 12,32%, dan di tahun 2022 sebesar 12,48%, dan pada tahun 2023 sebesar 14,9%. Potensi pelebaran defisit anggaran dan beban utang pemerintah akan meningkat dengan menambahkan anggaran makan bergizi gratis yang di tahun pertama pelaksanaan programnya menghabiskan biaya 120 triliun rupiah, menurut CNN Indonesia 2024 April 26. Dan akan terus naik hingga menyentuh 450 triliun pada tahun kelima pemerintahan Prabowo Gibran. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya otak-atik anggaran. Melalui program makan bergizi gratis ini, APBN berpotensi akan diotak-atik untuk memenuhi kebutuhan anggaran program ini. Hal ini menjadi langkah ekstrim apabila penerimaan negara tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah, sebab dapat berpotensi mengguncang perekonomian nasional bila tidak dipertimbangkan secara keliru dan gerusa-gerusu. Mengambil cuplikan dari postur APBN 2024, belanja negara yang sebesar 3.325 triliun telah dialokasikan sebesar 20% atau sekitar 665 triliun untuk pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, dan itu tidak memungkinkan untuk diotak-atik besarannya karena akan bertentangan dengan konstitusi. Maka sisa 80% inilah yang akan berpotensi diotak-atik apabila program makan dan susu gratis ini tetap dipaksa berjalan. Padahal dalam 80% porsi APBN tersebut terdapat berbagai dana yang digunakan baik untuk kesehatan, baik untuk kesehatan, subsidi, pertahanan negara, belanja pegawai, infrastruktur, dan sebagainya. Apabila mengasumsikan anggaran untuk subsidi yang sebesar 286 triliun rupiah, baik subsidi energi seperti BBM, migas, dan sebagainya, dan non-energi seperti subsidi bunga, KUR, subsidi pupuk, dan sebagainya, yang akan dijadikan sasaran otak-atik, maka kita akan berpotensi melihat Pertalite di harga 15.000 per liter, bunga KUR sebesar 10% per tahun, dan tarif dasar listrik hingga harga pupuk yang notabene merupakan barang publik yang esensial, namun akan kian sulit dijangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, di mana hal ini pastinya akan memicu kemarahan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekacauan, baik dari sisi keamanan maupun sisi ekonomi, yang bisa berdampak besar bagi kestabilan dalam negeri. Slide selanjutnya. Oke, ya kita bisa lihat ya ini salah satu demo, di mana peningkatan besaran pajak dan potensi pungutan lain. Saat ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam pasal 7 ayat yang ke-1 huruf A dan B, besaran pajak pertambahan nilai atau PPN menyentuh angka 11% per 1 April 2022 dan akan meningkat sebesar 12% paling lambat 1 Januari 2025. Hal ini merupakan sebuah pukulan bagi masyarakat mengingat berbagai pajak yang dikenakan pada masyarakat sudah sangat banyak dan jumlahnya terus meningkat mengikuti program dan kebijakan pemerintah. Ditambah lagi dengan pungutan tapera seperti yang ada di gambar ini ya, yang saat ini sedang menjadi buah bibir di masyarakat, di mana masyarakat sekali lagi harus rela menyerahkan 2,5% pendapatan bulanannya untuk program yang katanya akan membantu dalam menyediakan rumah terutama bagi generasi muda. Kita tidak tahu ya, apakah pemerintahan selanjutnya juga akan menarik iuran lain agar bisa mencukupi kebutuhan anggaran makanan dan susu gratis ini selama 5 tahun ke depan. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya ini ya. Kritik dari sisi teknis, pengadaan bahan makanan. Apabila program ini dimaksudkan juga untuk penguatan ekonomi dalam negeri, maka program ini harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan juga berasal dari bahan-bahan lokal yang dibeli dari petani secara langsung tanpa perantara. Namun faktanya, hingga hari ini, negara kita ini masih doyan ya mengimpor bahan pangan, terutama beras dari negara-negara lain. Padahal ya, kalau kita lihat-lihat, negara kita ini, kalau soal beras ya, itu sangat baik loh sebenarnya, cuman kurang dikelola aja. Dan data terbaru yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor 567 triliun ton beras dari negara lain dengan nilai mencapai 371 juta dolar Amerika atau setara dengan 5,9 triliun rupiah dengan kurs 1 dolar yaitu 16.000 rupiah hanya di bulan Maret 2024. Beras tidak hanya menjadi komoditas yang diimpor Indonesia, namun juga beberapa komoditas lain yang pastinya memakan biaya dan uang tersebut diserahkan ke luar negeri dan bukannya untuk perputaran roda ekonomi nasional.
Apabila program ini tetap jadi dilaksanakan, jangan sampai juga program ini mengakibatkan kenaikan sejumlah besar harga-harga makanan yang diakibatkan habisnya bahan baku yang dialokasikan untuk program ini. Kemudian memang betul ya, program ini memberi makan peserta didik yang bersekolah. Namun tidak boleh dilupakan juga di dalam rumah kita juga itu terdapat beberapa anggota keluarga yang tidak mendapatkan jatah makan gratis oleh pemerintah yang akan datang. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya itu isu lingkungan hidup atau tanggung jawab lingkungan ya. Melalui implementasi makan bergizi gratis ini, isu lingkungan hidup menjadi hal yang juga perlu diperhatikan ya dan dikelola dengan baik. Namun sayang ya, di Indonesia ini ternyata masih darurat terhadap isu lingkungan, utamanya dari membuang-buang makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi. Yaitu melansir dari CNBC Indonesia, Natalia 2024 Januari 23 mengutip kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas selama kurun 2000 sampai 2019, di mana Indonesia telah membuang sampah makanan mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kilogram per orang Indonesia dalam 1 tahun. Tak hanya bermasalah bagi lingkungan, dari sisi ekonomi makanan juga yang terbuang ini memberikan kerugian sebesar 231 sampai 551 triliun atau setara dengan kontribusi ke produk domestik bruto sebesar 4% sampai 5% per tahunnya. Di mana jumlah tersebut harusnya ya bisa memberi makan 30% sampai 40% populasi kita. Oleh karena itu, sebenarnya apabila dinyatakan bahwa anak-anak di Indonesia mengalami stunting karena kurang makan makanan bergizi, namun di sisi yang sama kita masih berkecukupan, malah membuang-buang makanan dengan berbagai alasan seperti kenyang lah, kebanyakan ambil lah, sudah tidak segar lah, udah nggak mood lah, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Selanjutnya. Ya, mohon maaf, slide selanjutnya. Oke, baik, kesimpulan dari paparan saya ini ada 4 poin ya. Yang pertama, program makan dan susu gratis ini memerlukan kajian yang lebih matang lagi sebelum benar-benar diimplementasikan. Yang kedua, APBN harus benar-benar siap menanggung beban anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan makan siang gratis ini. Dan yang ketiga, selain itu, bagaimana pemerintah dapat menstabilkan harga makanan yang berdampak akibat program ini, itu juga perlu menjadi perhatian. Dan yang keempat, isu lingkungan juga seharusnya menjadi isu yang dipikirkan dalam implementasi program makan siang gratis ini. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang mungkin menyinggung, namun yang saya paparkan ini adalah kekhawatiran saya sebagai masyarakat kecil yang mencintai negeri ini. Dan jangan sampai hanya karena makan siang sesaat, ekonomi nasional rusak seabad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Elzada yang telah memberikan paparannya terhadap kebijakan ini. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi yang akan dimulai dari Mbak Alia Putri terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada argumen atau pandangan yang telah disampaikan oleh Mbak Elzada. Baik, kepada Mbak Alia Putri kami persilakan. Baik, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mbak Alia. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elsa karena sudah mau mengungkapkan keluh kesahnya sebagai masyarakat Indonesia terkait dengan program makan siang gratis ini ya. Mungkin ada beberapa poin yang sebenarnya saya tangkap dan juga saya tuh mempertimbangkannya gitu karena mungkin ada beberapa poin dan fakta yang saya juga setuju gitu kan terkait anggaran dana tadi itu. Mungkin yang ingin aku pertanyakan di sini, saya pertanyakan di sini tuh kan yang paling banyak dipermasalahkan dan juga ditakutkan oleh masyarakat itu kan terkait dana atau anggaran yang akan membengkak lah, terus ketakutan akan pungutan liar ke depannya. Nah, menurut Mbak Elsa sendiri sebagai pihak yang kontra terhadap program ini, lebih baik anggaran dana yang sudah ada itu digunakan untuk apa? Gimana sih sebenarnya anggaran itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu aja sih mungkin. Terima kasih. Saya persilakan untuk Mbak Elsa apabila mau dijawab. Baik, Oke, langsung aja ditanggapi Mbak Elzada. ya maaf sebelumnya. Oke, baik, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Alia.
Jadi tuh anggaran yang telah ada saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan belanja negara yang besar sebenarnya. Menambahkan anggaran untuk mengenyangkan 82 juta lebih anak-anak perharinya itu bukan merupakan solusi yang bijak untuk mengentaskan stunting, sumber daya manusia rendah, atau masalah lainnya dalam pendidikan khususnya. Pastinya nggak semua 82 juta anak ini adalah mereka yang dari kalangan tidak mampu, tapi juga ada yang dari kalangan berkecukupan, bahkan sumber kaya. Untuk itu, menurut saya pribadi, anggaran yang saat ini ada benar-benar difokuskan untuk memperbaiki pemerataan pendidikan di Indonesia. Bagaimana ahli-ahli dari pusat kota dapat mengabdi ke masyarakat 3T dengan membawa ilmunya. Bagaimana anak-anak di daerah 3T juga dapat merasakan bersekolah dengan gedung dan fasilitas yang layak, atau paling tidak mereka mendapatkan jaminan untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi agar dapat membangun daerahnya. Mungkin begitu, Mbak Alia. Saya kembalikan ke moderator, bagaimana? Ya baik, Mbak Alia, bagaimana jawaban dari Mbak Elsa Day? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Mbak Alia tadi? Ya sebenarnya sudah menjawab, tapi ada hal-hal yang masih mengganjal sih karena sebenarnya kan kalau dikilas balik lagi, anggaran di Indonesia, APBN Indonesia untuk pendidikan itu kan sebenarnya juga udah besar gitu loh, terbilang besar gitu loh. Cuman mungkin anggaran yang besar ini tuh mungkin disalahgunakan dan juga ada beberapa pihak yang sebenarnya sebenarnya anggaran ini udah cukup nih, anggaran ini udah cukup tapi ternyata disalahgunakan ataupun sebenarnya anggaran ini tuh nggak dipergunakan dengan tepat sasaran gitu. Jadi sebenarnya terkait anggaran ini juga masih menurut saya masih gonjang-ganjing lah antara untuk di pemerataan pendidikan itu menurut saya anggaran untuk pendidikan itu udah cukup besar gitu ya. Mungkin begitu menurut saya. Baik, apakah dari Mbak Elsa Day ada tanggapan lagi? Ya mungkin sudah cukup ya. Eh, Sedikit pesan dari Mbak Alia. Baik, untuk yang selanjutnya juga dari Mbak Elsa Day juga untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada apa yang sudah disampaikan kepada Mbak Alia. Nah, silakan untuk Mbak Elsa. Baik, setelah pemaparan yang tadi Mbak Alia sebutkan ya, saya mau tanya, kalau memang program ini tetap dan harus dijalankan, apakah Anda atau Mbak Alia atau tim pro ini tidak takut kalau program ini akan memicu pembengkakan belanja negara dan dampak ekonomi yang lebih besar? Kalau Anda optimis, apa dasar argumen Anda? Begitu. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Izin ya Mbak Elsa dan Murtoko. Ji, Mbak. Eh, Baik, kalau silakan. kita kalau kita berpikir setiap program atau setiap keputusan lah, hal terkecil keputusan yang kita ambil pasti punya dampak positif dan juga dampak negatif. Begitu juga dengan program ini. Tentu saja pasti program ini menimbulkan kekhawatiran. Itu khawatir itu merupakan hal yang wajar gitu dan bisa saja terjadi sama semua orang termasuk pihak-pihak yang kontra terkait program makan siang gratis ini. Namun kenapa saya tetap optimis ada di pihak yang pro gitu karena eh ini kan udah bukan menyangkut anggaran kecil, anggaran yang ecek-ecek gitu kan. Ini kan udah anggaran negara. Pastinya pemerintah atau pemerintah pusat dan pemerintah mungkin pemerintahan baru, pemerintahan yang akan datang, pemerintahannya Prabowo dan Gibran pasti mereka akan membahas terkait anggaran ini dengan bijak gitu dan pasti fokus mereka akan pada efisiensi dan juga pada prioritas jangka panjang gitu. Pasti pemikiran-pemikiran mereka itu bukan cuman jangka pendek aja kayak bukan cuman sekedar dikasih makan terus udah nggak mikir jangka ke depannya gitu. Jadi kalau memikirkan tentang anggaran sih sebenarnya masih antara iya dan tidak ya memang karena anggaran ini kan emang hal yang sensitif gitu. Kalau di telinga orang Indonesia tuh kayak uang, anggaran gitu kan pasti kayak sensitif banget gitu ya sama orang. Nah, tapi seperti yang aku baca di beberapa berita itu tim kampanye nasional dari Prabowo Subianto dan Gibran itu tuh mereka tuh udah punya strategi gitu loh untuk menambah menambah pembiayaan atau anggaran untuk makan siang gratis ini. Jadi tidak anggaran dari makan siang gratis ini tuh tidak diambil dari dana bos, tidak diambil dari uang BBM gitu, tapi tim kampanye ini tuh punya strategi. Jadi yang pertama tuh yang disebutkan aja ya, mungkin ada beberapa yang belum disebutkan, tapi yang aku dapat itu ada tuh beberapa kasus-kasus hukum yang sudah inkrah, namun uangnya belum masuk ke negara. Nah, uang itu tuh sejumlah 90 triliun. Nah, uang itu tuh sebenarnya bisa masuk ke kas negara
tapi ternyata belum masuk. Nah, mungkin dari uang yang bisa masuk itu 90 triliun itu bisa dimasukkan untuk anggaran makan siang gratis. Terus ada juga tambahan lainnya dari salah satu peraturan yang dikemukakan oleh TKN itu tuh mengatakan ada TKN gitu yang mengatakan bahwa apabila salah satu peraturan itu direvisi maka dia tuh bisa menghasilkan sebanyak 116,4 triliun gitu. Mungkin itu aja yang dikemukakan sama tim kampanyenya dari Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya tuh kekhawatiran akan anggaran ini tuh pasti akan muncul. Tapi kita harus percaya juga gitu sama pemerintah dan pemerintah yang akan datang bahwa mereka juga pasti ingin yang terbaik gitu buat masyarakat Indonesia, bukannya malah dalam periodenya dia terus jatuh gitu. Jadi mungkin hal itu yang membuat saya optimis tetap berada di pihak yang pro. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akan saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Alia Putri. Apakah dari Mbak Elsa Day ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada ya, saya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan ke akhir dari diskusi kali ini, yaitu closing statement yang akan dimulai dari Mbak Alia Putri terlebih dahulu. Kepada Mbak Alia Putri, dipersilakan. Mungkin closing statement dari aku untuk mengakhiri debat pada malam hari ini ya. Tentunya pasti setiap program itu punya kekurangan dan kelebihan. Tidak ada program yang istilahnya, kelebihan semua nih. Nah, itu pasti nggak ada. Nah, dan juga setiap orang punya eh, pendapatnya masing-masing gitu. Jadi ada yang mungkin pemikiran satu dengan yang lainnya itu beda. Nah, maka dari itu mungkin tujuan debat kita malam hari ini itu untuk menyatukan pikiran gitu. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elsa Day atas seluruh penjabaran pendapatnya dia gitu yang luar biasa hebat sekali ya ini mencari materinya gitu. Terus mungkin untuk menutup debat kita pada malam hari ini, mari kita optimis untuk bisa menjalankan program ini dengan baik. Mari kita dukung pemerintah yang akan datang dan juga mari kita menjadi uh, masyarakat yang tetap kritis dan juga tetap tidak malu untuk mengungkapkan pendapat. Mungkin dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang mungkin menyinggung atau tidak enak didengar. Saya mohon maaf dan juga saya mohon maaf apabila pengetahuan saya masih cetek atau dalam menyampaikan pendapat ada yang mengganjal atau belum bisa kita luruskan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement dari Mbak Alia. Selanjutnya, dimohon untuk Mbak Elsa Day memberikan closing statement diskusi kita kali ini. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator kita ya tercinta, Mas Murtafa, keren. Terus yang kedua, saya berterima kasih juga kepada Mbak Alia Putri sudah memaparkan materinya dengan sangat baik dan dengan berbagai data yang sangat baik ya. Closing statement saya yaitu program atau kebijakan yang baik bukan hanya program yang mampu mengenyangkan perut masyarakat, namun juga mengajarkan dan memotivasi masyarakat agar bisa mengupayakan dirinya untuk berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Seperti kata pepatah, jika ada orang yang kelaparan, jangan beri ia ikan, namun beri ia pancing. Ikan mengenyangkan sekali, namun pancing bisa menghidupinya setiap hari. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Elsa Day yang telah memberikan closing statement. Mari kita akhiri diskusi pada kali ini. Terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan Mbak Alia dan juga Mbak Elsa Day bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.